Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, ia pergi, dan kepada seorang lain, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki masa Advent. Dan kalau kita cermati bacaan-bacaan harian pada masa Advent, terkesan bacaannya random ya, atau bacaannya acak ya. Kalau kita bandingkan hari ini dan hari-hari berikutnya, kok Injilnya jauh bedanya ya. Kadang-kadang dari Matius, kadang-kadang dari Lukas ya. Ini kenapa ya? Kenapa kok bacaannya random, bacaannya terkesan acak? Apakah gereja iseng-iseng saja ya, yang penting ada bacaan supaya bisa dibaca saat Advent? Atau ada pola dasar dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada masa Advent ini? Jawabannya harus kembali pada masa Advent itu sendiri. Kata Advent itu dari kata Latin Adventus ya. Suster, artinya apa? Adventus? Kedatangan. Iya betul ya, dapat pisang 2. Iya. Kata kedatangan Yesus. Kita mempersiapkan kedatangan Yesus. Dan bacaan-bacaannya ya berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana dia datang dan apa yang terjadi saat dia datang. Oleh karena itu kalau kita perhatikan bacaan pertama minggu ini, ya kecuali besok karena besok hari pestanya Santo Andreas Rasul, jadi bacaannya agak berbeda. Tapi bacaan harian yang lain, bacaan pertama diambil dari nubuat Nabi Yesaya. Kenapa diambil dari nubuat Nabi Yesaya? Karena Nabi Yesaya adalah salah satu nabi yang berbicara banyak tentang kedatangan Mesias, kedatangan Kristus dan apa yang terjadi saat Kristus datang, saat Mesias datang. Ini yang disebut sebagai masa mesianik ya, istilah teknisnya. Zaman di mana Mesias sudah datang, ini akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Contohnya kalau kita baca tadi bacaan pertama ya, Yesaya bilang kalau Mesias sudah datang, Kristus sudah datang, maka segala bangsa ini akan menuju berziarah ke gunung Tuhan. Ke gunung Tuhan adalah kota Yerusalem dan secara khusus Bait Allah. Untuk apa? Untuk menyembah Allah yang benar. Jadi bukan hanya bangsa Israel yang datang ke gunung Tuhan, tetapi segala bangsa datang untuk menyembah Tuhan yang benar. Ini akan terjadi setelah Kristus datang. Dan sungguh nubuat Yesaya sungguh terjadi. Walaupun harus dimengerti dengan baik. Karena kata gunung Tuhan di sini
kota Yerusalem di sini dan Bait Allah bukan secara literal harafiah, tetapi Yerusalem surgawi. Bait Allah surgawi yang adalah Yesus sendiri. Dan gerejanya, karena gereja adalah tubuh Kristus. Dan ini sungguh terjadi. Setiap hari, apalagi hari Minggu, berbagai suku bangsa, berbagai orang dari berbagai negara datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Atau kita lihat sekarang, kita lihat kiri kanan kita. Apakah semuanya datang dari kota Surabaya? Saya rasa tidak. Banyak juga yang datang dari berbagai kota di sekitar Surabaya. Yang asli Surabaya mungkin sedikit di sini ya. Banyak juga bahkan pendatang dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Termasuk saya ya. Saya juga pendatang. Cari makan di sini ya. Dari Bandung sama-sama ke gereja menyembah Tuhan di dalam Kristus. Menyembah Tuhan yang benar. Jadi kita lihat nubuat Yesaya sungguh terjadi. Lalu kenapa? Apa hubungannya dengan bacaan Injil yang berbicara tentang seorang perwira yang hambanya sakit? Siapa perwira ini? Perwira ini bukan orang Yahudi. Perwira ini kemungkinan orang Romawi. Dan bagaimana iman seorang yang bukan Yahudi pun kepada Kristus membawa keselamatan. Sama seperti kita bukan orang Yahudi dan iman kita kepada Yesus membawa keselamatan. Jadi kita lihat nubuat Yesaya sungguh terjadi. Bahwa saat Mesias datang, saat Kristus datang, kita akan menyembah Tuhan yang benar. Namun jangan lupa, tidak hanya kita bersyukur bahwa kita sudah bisa menyembah Allah yang benar, menjadi pemenuhan nubuat Yesaya, tugas kita belum selesai. Kita dipanggil terus untuk tumbuh dalam iman dan menjadi sarana keselamatan berkat Tuhan kepada sesama. Seperti sang perwira, dia membawa keselamatan, sarana keselamatan Tuhan bagi orang yang sakit, bagi hambanya yang sakit. Kita juga menjadi sarana keselamatan dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dalam keluarga dan komunitas kita, karena kita menyembah Tuhan yang benar, karena kita beriman kepada Yesus. Amin.